Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan 1 Pasal 1 Hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-34. Hari ini kita akan membahas atau membaca tentang bagaimana sebuah tragedi terjadi di dalam keluarga Yakub dan bagaimana Yakub beserta anak-anaknya akan berhubungan atau menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga ini dan berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian nomor 232 dari KPPK yang berjudul Kekuatan Serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Dalam setiap masalah dalam kehidupan kita, ada selalu Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, yang akan memberikan kita kekuatan serta penghiburan. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan apapun keadaan kita. Jangan pernah melupakan untuk datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, dan meminta Tuhan agar Dia menguatkan dan menghibur kita senantiasa. Dan hari ini yang akan kita renungkan adalah sebuah tragedi dalam keluarga Yakub, di mana mereka mendapatkan suatu masalah yang sangat sulit dan sangat menyedihkan. Namun kita melihat respon mereka, di mana nama Tuhan atau doa atau pengharapan atau bersandar kepada Tuhan tidak disebutkan sama sekali. Dan kita akan melihat apa yang terjadi, apa yang akan menjadi hasil dari tragedi tersebut. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-34. Kejadian pasal 34, kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Kejadian pasal 34 ayatnya yang pertama. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Nah, mereka masih di Sikem. Mereka tinggal di sana untuk beberapa waktu lamanya. Dan Dina, anak perempuan daripada Yakub yang dilahirkan daripada Lea, pergi untuk melihat anak-anak perempuan yang ada di negeri itu. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab orang Israel atau Yakub dan keluarganya harus seperti Abraham, harus seperti Ishak, di mana mereka hidup sendiri sebagai satu keluarga, karena mereka memang berada di tanah asing. Dan tidak seharusnya mereka berhubungan dengan orang-orang yang ada di sana, dalam artian melakukan atau berlaku seperti sebuah atau seperti satu bangsa dengan mereka. Karena mereka hanyalah orang asing yang tinggal di sana. Dan Dina pergi untuk mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Dan ayat kedua dikatakan bahwa ketika itu terlihatlah ia oleh Sichem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Nah, saat ini keadaan di tanah Kanaan bukanlah sebuah bangsa
yang bisa dikatakan satu. Tetapi di masing-masing tempat ada satu kumpulan orang yang memiliki pemerintahan mereka sendiri. Nah, orang Sikem adalah orang yang tinggal di daerah Sikem dan mereka memiliki raja mereka sendiri. Dan di sini anak dari raja itu bisa dikatakan pangeran dari pemerintahan yang ada di Sikem tersebut, mengambil Dina, melarikannya dan memperkosanya. Ini sesuatu hal yang sangat keji yang dilakukan oleh seorang pangeran kepada seorang perempuan yang baru dia lihat. Dan kemudian di sini dikatakan di ayat ketiga, tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Setelah dia memperkosa Dina, tidak tahu kenapa, apa alasannya, dia jatuh hati kepada Dina. Dan apa yang dia lakukan, ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Artinya dia berjanji kepada perempuan itu, kepada Dina, bahwa dia akan menikahi Dina. Ayat 4, sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Nah, di sini tragedi yang dialami oleh anaknya Yakub, anak perempuan Yakub, yaitu Dina. Kita membaca di pasal-pasal sebelumnya bagaimana Dina disebutkan di antara anak-anak laki-laki daripada Yakub. Dan ini adalah alasannya mengapa Tuhan menyebutkan nama Dina di sana, karena di sini terjadi sesuatu hal kepada Dina yang Tuhan mau tuliskan di dalam Alkitab agar kita belajar dari apa respon yang akan dilakukan oleh Yakub dan anak-anaknya. Dan ketika terdengar bagi Hemor ayahnya Sikem, di mana Sikem mau menjadikan Dina istrinya, dan kemudian mereka memberitahukannya kepada Yakub. Di sini respon Yakub adalah dia diam. Dia menunggu anak-anaknya pulang. Tentu sudah menjadi sebuah hal atau budaya bagi mereka di mana anak-anak laki-laki di dalam keluarga itu sangat penting dalam memutuskan suatu hal. Tetapi respon Yakub di sini yang hanya diam tentu menjadi sebuah pertanyaan. Ada yang berkata bahwa Yakub tidak berani untuk memutuskan apapun. Seharusnya dia menjadi sangat marah, sangat benci, atau mungkin menyatakan sesuatu kepada Sikem. Betapa dia sangat marah, betapa dia sangat menyesali apa yang terjadi. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa Yakub mengontrol dirinya dan dia bersabar sampai anak-anaknya pulang lalu memutuskan apa yang terjadi. Yang mana satu, inilah respon daripada Yakub. Yakub berdiam diri sampai anak-anak laki-lakinya pulang. Dan ketika mereka pulang, apa yang dilakukan di sini di ayat 6? Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Kalau Yakub hanya berdiam, anak-anak Yakub menunjukkan sikap mereka. Mereka sangat marah. Dan ini adalah sebuah hal yang bisa dikatakan patut, sebab siapa yang tidak marah jikalau saudara perempuannya diperkosa oleh orang lain. Dan di sini hal yang menarik adalah untuk pertama kalinya mereka menyebut diri sebagai orang-orang Israel. Di ayat 7 yang tadi kita baca, dikatakan di sini telah berbuat noda di antara orang Israel. Mulai dari sini, ini pertama kalinya. Kalau sebelumnya nama Israel hanya disematkan kepada Yakub. Nah, ini untuk pertama kalinya Tuhan menunjukkan bahwa Israel itu bukan hanya nama sebuah bangsa ketika mereka sudah menjadi sebuah bangsa. Tetapi mulai dari keluarga Yakub ini, mereka sudah disebut sebagai orang Israel. Dan ini adalah nama yang sangat penting dan penuh dengan kemuliaan. Sebab nama Israel artinya Pangeran Allah. Dan di sini mereka berkata sudah terjadi kepada orang-orang dari Pangeran Allah. Sesuatu hal yang tidak patut dilakukan. Sesuatu hal yang tidak bermoral yang dilakukan oleh Sikem kepada Dina anaknya Yakub. Dan di ayat ke-8 dikatakan berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Ini adalah sebuah perjanjian yang kalau kita lihat
perjanjian Allah dengan Yakub seharusnya tidak diambil. Kenapa? Kalau hanya Dina menikah dengan Sikem, mungkin sebagai sebuah tanggung jawab daripada Sikem, mungkin kita bisa bilang masih diterima. Tetapi poin-poin berikutnya, ketika dikatakan di sini bahwa marilah kita mengambil, yaitu anak-anaknya Yakub perempuan atau keturunan Yakub perempuan bisa menikah dengan orang Sikem, dan perempuan-perempuan di Sikem menikah dengan laki-laki dari keluarga Yakub atau orang Israel. Ini adalah hal yang tidak bisa diterima. Sebab nanti kita akan melihat firman Tuhan selalu mengatakan bahwa mereka tidak boleh kawin campur. Artinya mereka tidak boleh, laki-laki di antara mereka atau laki-laki di antara orang Israel tidak boleh mengambil perempuan-perempuan dari bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Allahnya Israel. Mengapa Tuhan melarang mereka menikahi? Sebab Tuhan mengatakan bahwa perempuan-perempuan tersebut akan membawa mereka untuk menyembah Allah lain, untuk tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan selalu mengatakan di dalam firman-Nya bahwa seorang anak Tuhan, bagi orang Israel, mereka harus menikah dengan orang Israel. Bagi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita menyebut diri kita orang Kristen, kita harus menikah dengan orang Kristen. Karena itu demi kebaikan kita, agar kita tidak menjauh daripada Tuhan. Dan ini adalah sebuah perintah yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu kalau dikatakan di sini bahwa mereka harus mengikat perjanjian dan kemudian mereka bisa kawin campur, ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Dan Yakub dalam hal ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga dan mengenal Tuhan, seharusnya sudah harus mengatakan ini tidak boleh terjadi. Ini tidak bisa diterima. Dia harus cepat mengambil keputusan sebagai kepala keluarga. Tetapi apa yang dia lakukan? Di sini dikatakan di ayat 11, lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu membebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Bahkan setelah ayahnya Sikem berkata tentang sesuatu hal yang tidak bisa diterima sebagai anak-anaknya Tuhan, Yakub tidak berbicara apa-apa. Dan sekarang dia memberikan kesempatan kepada Sikem untuk berbicara lebih banyak. Seharusnya setelah ayahnya Sikem berbicara, Yakub langsung memotong dan mengatakan ini tidak bisa dilanjutkan. Ini tidak bisa diterima. Sebab ini menentang firman-Nya Tuhan. Ini menentang prinsipnya Tuhan. Ini menentang kekudusan Tuhan. Kami sebagai orang Israel tidak bisa menerima hal ini. Dan Sikem di sini menambahkan bahwa dia akan memberikan banyak hal sebagai pemberian kepada Yakub dan anak-anak laki-lakinya. Ayat 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Yakub tetap berdiam diri dan tidak mengatakan apapun. Oleh karena itu anak-anaknya yang bertindak. Sebagai anak laki-laki di dalam keluarga, budaya mereka, perkataan dari anak-anak laki-laki di dalam keluarga itu sangat penting dan bisa memutuskan banyak hal di dalam keluarga. Dan kali ini mereka yang memutuskan. Tetapi di sini disematkan bahwa ini mereka lakukan dengan tipu muslihat. Mereka tidak jujur, mereka tidak sungguh-sungguh mau melakukan hal ini. Karena di sini, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Mereka berkata dengan tipu muslihat. Dan nanti kita akan lihat siapa mereka ini. Ayat 14, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini, kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Yakub tetap berdiam diri, bahkan setelah anak-anaknya mengatakan hal ini. Apa yang dikatakan oleh anak-anaknya? Anak-anaknya secara sederhana mengatakan, kami setuju. Kami setuju Dina menikah dengan Sikem, dan kemudian kami juga setuju bahwa kami bisa mengambil anak-anak perempuan dari Sikem atau bangsa Sikem atau bangsa mereka, dan
Anak-anak laki-laki mereka juga bisa mengambil anak-anak perempuan dari Israel. Perjanjian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan mereka menjadi orang asing di tanah itu. Dan Tuhan berbicara nantinya bahwa mereka ini akan berada di dalam sebuah bangsa untuk menjadi bertambah banyak di sana. Dan mereka akan kembali untuk menduduki tanah itu sebagai sebuah bangsa. Tidak boleh adanya kawin campur. Yakub belajar akan hal ini. Ketika Esau mengambil anak perempuan dari tanah Kanaan, orang tuanya begitu sedih. Bukan Yakub tidak tahu, Yakub tahu. Tetapi dia membiarkan hal ini terjadi. Dan apa yang kita lihat juga di sini, hasil dari pembicaraan ini, hasil dari keputusan ini, mereka tidak datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan apa yang harus dilakukan. Kembali Yakub gagal di dalam melakukan kehendak Tuhan pada saat ini. Dan dia akan menanggung akibatnya. Dan anak-anak laki-lakinya juga akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara, kalau kita tidak berdoa dan kita tidak meminta petunjuk daripada Tuhan, dan kita tidak belajar firman Tuhan sehingga kita tidak tahu apa yang dia inginkan, maka kita akan selalu jatuh ke dalam hal yang tidak seharusnya kita dapatkan. Ke dalam suatu masalah diakibatkan oleh ketidaktahuan kita akan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan membiarkan hal itu terjadi sebagai pelajaran bagi kita. Dan itu akan sangat-sangat menyakitkan. Dan Yakub di sini kembali gagal, sehingga dia pun masih diam saja ketika anak-anaknya mengatakan demikian. Artinya, ini akan, kalau misalnya anak-anaknya di sini berkata dengan jujur dan sungguh-sungguh, di sini dikatakan mereka tipu muslihat, mengatakannya dengan tipu muslihat. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh, berarti mereka akan mulai dengan kawin campur satu dengan yang lain. Ayat 18. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Dia tidak tanggung-tanggung. Dia begitu mencintai Dina, dan dia menerima apa yang dikatakan oleh anak-anaknya Yakub. Dan dia yang paling dihormati di antara kaum keluarganya. Tentu dia bisa membawa semua orang-orang itu untuk disunat. Ayat 20. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Ini selalu dibawa. Perjanjiannya adalah mereka bisa mengambil gadis-gadis mereka, mereka juga bisa mengambil gadis-gadis kita. Kawin campur yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terlepas dari mereka disunat atau tidak. Sebab di sini sunat bukan berarti mereka masuk menjadi agama Yahudi. Mereka bukan berarti percaya kepada Tuhan. Sebab sunat pada zaman itu adalah hal yang bisa dikatakan banyak bangsa juga melakukannya. Hanya bangsa Israel yang melakukannya ketika seorang anak lahir pada umur 8 hari. Sebagai sebuah pertanda perjanjiannya dengan Allah. Tetapi sunat bukan eksklusif dilakukan oleh orang Israel pada zaman tersebut. Orang dari bangsa lain juga melakukannya. Dan di sini tidak ada sebuah perjanjian bahwa mereka harus percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka bertobat meninggalkan semua berhala mereka. Ini bukan perjanjian di mana mereka bertobat menjadi orang-orang Israel. Bukan. Mereka tetap menjadi orang Sikem. Mereka tetap menjadi orang di negeri itu dan mereka tetap menyembah Allah mereka. Jadi sunat yang akan mereka lakukan di sini bukan pertanda bahwa mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Jadi tetap itu adalah sebuah kawin campur kalau mereka melakukannya. Dari sini ayat 22 dikatakan, namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Kalau dikatakan satu bangsa, bangsa apa? Tentu bukan bangsa Israel. Sebab bangsa Israel belum ada. Israel hanya Yakub dan anak-anaknya. Belum ada pemerintah, belum ada hukum, belum ada tanah. Mereka masih menumpang. Berarti satu bangsa artinya satu bangsa dengan orang-orang Sikem.
Dan ini melanggar firman Tuhan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki terhadap Yakub dan keluarganya. Ayat 23, ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Jadi mereka menggunakan semuanya ini untuk beralasan kepada semua orang yang ada di kota itu, sehingga mereka mengikuti permintaan dari anak-anaknya Yakub. Apa yang terjadi di ayat 24, maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Semua orang dewasa laki-laki disunat pada hari itu juga. Mereka menerima. Dan apa yang terjadi berikutnya di ayat 25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki, anak kedua dan ketiga dari Lea. Simeon dan Lewi, kakak kandung daripada Dina. Dina anaknya Lea, Simeon, Lewi juga anaknya Lea. Dan di sini hanya 2 orang ini. Ruben juga anaknya Lea, Yehuda juga anaknya Lea, Isakar juga anaknya Lea. Di mana mereka? Mereka tidak ikut. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah keputusan pribadi Simeon dan Lewi. Mereka sengaja melakukan hal ini dan mereka sudah sangat berniat untuk membunuh orang-orang ini. Dan di sini dikatakan bahwa ayat 26, juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Demikianlah jikalau seorang kepala keluarga tidak bisa mengambil keputusan yang tepat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya Yakub dari awal mengatakan tidak, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, kami memaafkan kalian dan Dina tidak bisa menikah dengan kalian, kami tidak bisa menyetujui persetujuan ini karena ini melanggar firman Tuhan, maka semua hal ini tidak akan terjadi. Apa yang dilakukan oleh Sikem kepada Dina adalah sebuah hal yang begitu mengerikan tentunya. Sesuatu hal yang tidak harus terjadi dalam diri Dina. Dan Sikem begitu berdosanya di dalam melakukan hal tersebut. Tetapi tetapi Simeon dan Lewi lebih lagi. Karena mereka juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Yang bersalah hanya Sikem. Tetapi mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Satu kota semua laki-laki dewasa yang tidak bisa melawan bahkan mereka bunuh. Dan bukan hanya mereka bunuh, mereka rampas. Di sana dikatakan di ayat 27, kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Ternyata di sini dikatakan bukan hanya Simeon dan Lewi, tetapi juga anak-anak Yakub lainnya. Tetapi dalangnya, otak dari semuanya adalah Simeon dan Lewi. Oleh karena itu mereka juga akan mendapatkan hukuman mereka nantinya. Di ayat 28, kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Begitu kejamnya mereka. Mereka membunuh semua laki-laki dewasa yang ada di kota itu, dan mereka merampok kota itu. Kejahatan yang begitu besar yang mereka lakukan hanya oleh karena pertama, Yakub tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, mereka tidak datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan, sehingga mereka melakukan apa yang baik di mata mereka. Setiap kita bisa melakukan apa yang baik di mata kita. Kalau tanpa petunjuk daripada Tuhan, tanpa pimpinan daripada Tuhan, tanpa memandang kepada firman Tuhan, maka apa yang kita akan lakukan hanyalah dosa. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati. Jangan kita mengulangi kesalahan daripada anak-anaknya Yakub, bahkan Yakub sendiri. Ketika kita melihat sebuah kesalahan, ketika kita melihat bahwa ini menuju ke arah yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, baiklah kita cepat untuk bertindak dan memutuskan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin selama ini kita ada jatuh di dalam dosa, oleh karena kita tidak bertindak dengan cepat. Mari kita berubah.
mulai daripada hari ini setelah kita melihat apa yang terjadi di sini. Kita baca selanjutnya di ayat 30-31, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi. Mereka mendapatkan hukuman mereka daripada Yakub. Memang Yakub bersalah dengan tidak mengambil keputusan yang tepat. Namun Yakub tidak berbicara apa-apa. Simeon dan Lewi juga seharusnya tidak melakukan hal ini. Oleh karena itu Yakub sangat marah. Dia katakan kepada mereka, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya." Ingat, yang tinggal di tanah Kanaan bukan hanya Hamor dan anaknya Sikem beserta penduduk kota itu. Masih banyak kota di tanah Kanaan. Ada orang Kanaan, ada orang Feris. Begitu banyak orang. Kalau orang-orang ini mendengarkan apa yang terjadi di kota ini, dan mereka tahu bahwa ini adalah hal yang dilakukan oleh Yakub dan anak-anaknya, bukankah mereka akan datang dan menyerbu Yakub dan anak-anaknya supaya tidak terjadi di kota mereka? Engkau telah membusukkan namaku. Dan kita di sini hanya orang asing dan kita hanya satu keluarga. Bagaimana caranya kita akan melawan mereka? Berpikir panjanglah. Dan manusia tidak akan pernah bisa berpikir panjang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kecuali mereka datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Di sini dikatakan, apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Ayat 31, tapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Mereka masih begitu penuh dengan kemarahan mereka dan tidak menyadari kesalahan mereka. Nanti kita akan melihat ketika Yakub memberkati anak-anaknya, apa yang didapatkan oleh Simeon dan Lewi, mereka akan mendapatkan kutukan daripada Yakub. Keturunan daripada Simeon dan Lewi dikutuk oleh Yakub. Nanti kita akan baca. Makanya terus kita belajar firman Tuhan dan kita akan lihat apa yang terjadi dengan mereka. Yakub tidak juga bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memarahi mereka saat ini karena dia pun sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu saudara-saudara, kekuatan serta penghiburan selalu ada daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerimanya? Tuhan begitu baik kepada kita semua. Tidak ada yang tidak baik yang dilakukan oleh Tuhan. Karena semuanya memiliki tujuan yang begitu baik. Apalagi bagi kita yang mengasihi Dia. Segala sesuatu terjadi demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, jangan pernah lupa. Di dalam situasi apapun, datang dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Terus berdoa dan meminta Tuhan untuk menolong. Terus membaca firman Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti karakternya Tuhan, supaya kita jangan salah langkah dan berada dalam posisi yang begitu mengecewakan, begitu menyedihkan, begitu tanpa pertolongan. Kali ini Yakub sendiri tidak bisa datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan, sebab dari awal dia juga tidak meminta petunjuk daripada Tuhan. Tentu dia bisa tetap berdoa, dia tetap bisa datang kepada Tuhan dan bertobat. Tetapi apa yang sudah terjadi telah terjadi. Dan itu begitu mengerikan dan menyedihkan. Oleh karena itu, marilah kita jangan mengulang apa yang dilakukan oleh Yakub dan anak-anaknya. Pada kita tetap datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah. Dan kita bisa tenang, kita bisa bersukacita dan damai di dalam Tuhan. Sebab Dia memberikan kita kekuatan serta penghiburan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.